Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dodi Faretodi, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia, program studi akuntansi. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan etika bisnis dan profesi dengan sumber utama buku dari Sukrisno Agus, Etika Bisnis dan Profesi. Tentunya dari kecil teman-teman sudah tahu apa itu etika. Jadi etika sebenarnya bukan barang yang asing atau bukan hal yang baru buat teman-teman. Nah, diharapkan setelah teman-teman mendapatkan mata kuliah ini, teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tentunya mengapa etika itu penting. Yang kedua, teman-teman diharapkan bisa menjawab apa konsep-konsep dasar dalam etika bisnis. Lalu, apa ruang lingkup etika bisnis dan profesi? Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman bisa menjawab apa itu isu-isu mutakhir seputar etika bisnis dan profesi. Nah, sebelum melangkah jauh, tentunya kita harus tahu pengertian dari etika. Walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa etika merupakan bukan hal yang baru buat teman-teman. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Hakikat etika adalah untuk menjaga agar manusia dalam relasinya dengan sesama hidup, ini sesama hidup ya, bukan hanya dengan manusia, sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Nilai-nilai, norma, dan kumpulan asas haruslah memampukan manusia hidup sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Lalu makna etika sebagai ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang mempelajari atau mengkritisi nilai, norma, atau asas dari kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku manusia. Nah, lalu kita mulai masuk ke etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Sternberg, teman-teman, Sternberg tahun 1994 mendefinisikan etika bisnis sebagai suatu bidang filosofi yang berhubungan dengan pengaplikasian etika reasoning terhadap berbagai praktik dan aktivitas dalam berbisnis. Dalam kaitan ini, etika bisnis merupakan upaya untuk mencarikan jalan keluar atau paling tidak mengklarifikasikan berbagai isu moral yang secara spesifik muncul atau berkaitan dengan aktivitas bisnis tersebut. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan para stakeholder. Melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Nah, teman-teman, ada selama ini dalam dunia usaha itu namanya konsep perusahaan terpercaya atau dalam bahasa Inggris namanya trusted company. Sebuah perusahaan untuk mencapai level atau tingkatan perusahaan terpercaya itu harus memenuhi 3 syarat, teman-teman. Yang pertama adalah patuh terhadap regulasi dan perundang-undangan. Sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus patuh terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus beretika. Yang ketiga, tentunya perusahaan harus menghasilkan laba. Karena sebagai sebagai badan usaha, tugas perusahaan adalah menghasilkan laba. Nah, di sini terlihat
Walaupun perusahaan adalah tujuan utamanya untuk menghasilkan laba, tetapi untuk mencapai perusahaan terpercaya, menghasilkan laba menjadi nomor tiga. Yang lebih penting adalah taat regulasi dan juga bisnis dengan beretika. Terlihat bahwa bisnis beretika lebih penting dibanding menghasilkan laba. Lalu apa aja ruang lingkup etika bisnis tersebut? Nah, teman-teman, etika bisnis melingkupi pertama prinsip dan kode etik dalam berbisnis. Lalu yang kedua, kita akan bicara masalah good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Lalu juga kita akan berdiskusi nanti dengan namanya corporate culture atau budaya perusahaan. Lalu ada namanya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu kemudian kita akan membahas masalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini menjadi penting teman-teman karena kita sudah masuk ke dalam era liberalisasi ekonomi. Nah, prinsip-prinsip dan kode etik dalam bisnis, teman-teman, ada prinsip dan kode etik dalam bisnis. Yang pertama adalah otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder lainnya. Lalu prinsip kedua adalah equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, memberi upah sesuai dengan kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah free will atau kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini adalah kesempatan yang rata yang bisa didapat oleh individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Kemudian yang keempat adalah responsibility. Sebelumnya pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya tegaskan, segala perilaku atau tindakan yang diambil dalam berbisnis harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum. Nah, yang terakhir adalah honesty, kejujuran, teman-teman. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi atau kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya, ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari oleh transparansi. Nah, kita mulai masuk ke namanya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, good corporate governance ini teman-teman di Indonesia memang bisa dibilang hal yang baru. Ini baru mulai muncul pasca krisis ekonomi Indonesia tahun 1998. Perkembangan konsep corporate governance sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu corporate governance menjadi kosakata paling hangat di kalangan eksekutif bisnis. Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang corporate governance yang diberikan baik oleh perorangan individual maupun oleh institusi. Adapun institusi yang memberikan definisi atas corporate governance adalah pertama Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI. Juga ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Di Indonesia, walaupun belum ada undang-undang yang khusus
menaungi tentang good corporate governance ini, tapi sudah ada dasar-dasar hukum yang membawahi tentang good corporate governance. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas. Jadi good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik ini ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas. Juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, kenapa ada di Undang-Undang 19 2003 ini? Karena pada awalnya teman-teman, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik itu hanya wajib diselenggarakan oleh BUMN pasca krisis 1998 yang melanda Indonesia. Undang-undang ini tentunya diharapkan bisa mengembalikan citra BUMN di mata dunia bisnis. Makanya peraturan berikutnya adalah Permen BUMN, peraturan dari Menteri BUMN nomor Per 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, yang kemudian dirubah melalui peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per 09 MBU 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Seperti itu teman-teman. Lalu good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik, mempunyai prinsip-prinsip dasar. Biasa disingkat dengan TARIPS teman-teman. T, A, R, I, dan F. 1. T, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengumpulkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi sering kita dengar ya di iklan-iklan, kalau bersih mengapa harus risih. Transparansi menjadi nomor 1 prinsip good corporate governance. Lalu prinsip kedua adalah tadi TA, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga TAR, R, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keempat adalah I. I adalah untuk independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lagi-lagi kita menemukan adanya bahwa keharusan ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima TARIF, fairness, kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah 5 prinsip good corporate governance: transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Mudah dihafal dengan kata tarif. Nah teman-teman, setelah kita bicara good corporate governance, lalu kita masuk ke dalam namanya corporate culture atau budaya perusahaan. Nah, apa itu budaya perusahaan dan kenapa budaya perusahaan menjadi penting? Budaya perusahaan atau corporate culture adalah keyakinan
nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi budaya perusahaan juga sebagai modal perusahaan dalam beradaptasi dengan peristiwa dan perubahan-perubahan lingkungan perusahaan. Konsep yang tererat dalam etika perusahaan dan citra perusahaan. Etika perusahaan menyatakan nilai-nilai perusahaan, sedangkan citra perusahaan merupakan persepsi publik terhadap budaya perusahaan. Nah, mengapa budaya perusahaan menjadi penting? Budaya suatu bisnis mempengaruhi kemampuannya untuk berinovasi dan beradaptasi dalam menanggapi masalah dan tantangan yang tidak terduga. Budaya menentukan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat dan debat yang dapat mengurangi resiko penipuan dan menutup-nutupi. Budaya dapat menjadi energi menuju tujuan bersama. Budaya tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja keras untuk mencapai target, tetapi juga merasa senang dalam melakukannya. Oleh karena itu, budaya mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan, dan juga tentunya akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi, kenapa budaya ini menjadi penting, teman-teman? Nah, bicara contoh budaya perusahaan, saya selalu senang dengan memberikan contoh budaya perusahaan di Google, walaupun saya secara pribadi tidak pernah main di ke perusahaan Google. Teman-teman, di Google itu ada 5 budaya perusahaan Google yang membuat para karyawannya sangat produktif dan senang melakukan pekerjaan tersebut gitu. Yang pertama adalah di Google itu ada namanya Thanks God It's Friday. Terima kasih ini hari Jumat. Nah, kenapa mereka berterima kasih ini hari Jumat? Karena di Google setiap hari Jumat itu ada namanya kondisi atau keadaan atau beberapa hari Jumat itu tidak ada lagi pemisah antara bos dan karyawan. Semua bisa berbaur dalam sebuah etika, tetapi etika tetap dijaga. Nah, di sini karena tidak ada sekat-sekat antara bos dan karyawan, membuat si karyawan itu lebih lepas dalam mengumpulkan ide-ide brilian untuk perusahaan gitu. Dan hampir semua ide-ide di Google itu keluar di sini, di Thanks God It's Friday ini gitu. Lalu juga di Google adanya tidak usah takut gagal. Sebenarnya teman-teman, dari sekian banyak produk Google yang berhasil di pasaran, banyak produk Google yang gagal gitu. Tapi Google itu cepat sekali melupakan kegagalan tersebut, lalu langsung menuju ke hal-hal yang baru lagi, untuk inovasi-inovasi baru lagi. Jadi kegagalan tidak perlu untuk diratapi atau ditangisi gitu. Lalu di Google itu ada namanya You Can't Be Serious Without Sweat. Enaknya bekerja dengan pakaian santai dan casual. Google tidak mementingkan kemasan harus pakai jas gitu, harus pakai dasi. Bekerja di Google pakaiannya casual dan santai, yang justru membuat karyawan lebih produktif. Di Google juga teman-teman bukan hanya bekerja, tapi juga belajar dan bersenang-senang. Tidak boleh ada tekanan dalam mengerjakan pekerjaan di Google. Semuanya dibikin having fun, sehingga sehingga karyawan senang melakukan pekerjaan di Google. Bahkan mungkin bahasanya males gitu loh untuk pulang ke rumah, karena di kantor tuh sudah nyaman, kerjanya enak gitu loh. Lalu terakhir juga ada namanya aturan 80 dan 20. Di Google ini 80 itu karyawan Google mengerjakan pekerjaan sesuai dengan job description-nya, lalu yang 20% karyawan Google diberi kebebasan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan passion-nya. Ini saya saya menduga konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diilhami dari sini teman-teman, dari budaya Google. Tapi itu mungkin bisa didiskusikan di lain waktu teman-teman.
Lalu setelah itu kita akan membicarakan masalah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 teman-teman, tentang perseroan terbatas itu menyatakan atau mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara luas. Itu berdasarkan Sangkat Clement NK 2002. Pengertian ini sama dengan yang dikemukakan oleh The World Business Council for Sustainable Development, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas tempat atau lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Ada beberapa jenis corporate social responsibility, teman-teman. Yang pertama adalah rehabilitasi alam. Untuk jenis ini, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap penjagaan alam, terutama bagi perusahaan produsen limbah. Adapun contoh kegiatannya seperti penanaman bakau atau rehabilitasi hutan. Lalu berikutnya, penggunaan sumber daya energi terbarukan. Ini merupakan sebuah isu global, teman-teman. Energi baru dan terbarukan, biasa disingkat dengan EBT. Hal ini dilakukan agar perusahaan turut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang terancam punah. Adapun sumber daya energi terbarukan dapat dimanfaatkan seperti angin, air, tenaga surya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, perusahaan dalam melaksanakan corporate social responsibility-nya adalah pengolahan limbah. Adalah pengolahan limbah berbasis lingkungan yang diharapkan dapat meminimalisasi toksisitas limbah sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Lalu juga ada namanya filantropi. Nah, sesuai namanya, teman-teman, CSR ini merupakan aktivitas yang fokus pada kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan, seperti bantuan dana UMKM, membuka kampung usaha, dan lain-lain. Nah, terakhir adalah budaya kerja ramah SDM. Tidak melulu materi, program CSR bisa berupa penanaman nilai dan sikap agar SDM memiliki karakter yang baik. Yang keenam adalah pemberdayaan ekonomi karyawan. Dana CSR bisa dialokasikan untuk peningkatan kemampuan karyawan agar dapat berupaya secara ekonomi. Contoh dengan membentuk koperasi karyawan. Lalu berikutnya adalah volunteering. Kegiatan volunteering atau kerelawanan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental, seperti mengirimkan tenaga pengajar ke daerah terpencil atau penerjunan tenaga relawan ketika bencana. Nah, teman-teman, tujuan CSR sendiri, tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah pertama tentunya menjaga nama baik perusahaan. Tujuan utama suatu perusahaan menjalankan program CSR adalah agar perusahaan memiliki citra atau nama baik di mata masyarakat dengan menampilkan bahwa perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab. Lalu CSR juga bertujuan menjaga hubungan dengan stakeholder. Program CSR yang akan berjalan dengan baik akan menciptakan hubungan yang bersahabat dengan lingkungan perusahaan dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan mereka. Lalu yang ketiga adalah turut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan.
Program CSR juga dijalankan untuk membantu mengatasi masalah yang ada di lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Adapun masalah tersebut bisa muncul dari berbagai sisi, mulai dari sosial, lingkungan, dan tentunya ekonomi. Lalu, apa manfaat corporate social responsibility? Tanggung jawab sosial perusahaan bermanfaat untuk pertama tentunya untuk perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dengan pihak lain sebagai bentuk promosi perusahaan hingga memunculkan citra positif terhadap masyarakat. Teman-teman tentu ingat ada iklan dari Aqua, sumber air sedekat. Itu adalah contoh CSR yang akhirnya bisa memunculkan citra positif bagi Aqua di mata masyarakat. Lalu manfaat lain selain untuk perusahaan tentunya untuk masyarakat. Program CSR dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam berbagai aspek seperti penyerapan tenaga kerja, kesempatan mengikuti program-program pemberdayaan, dan juga pengembangan yang diberikan perusahaan. CSR juga bermanfaat untuk pemerintah. CSR dapat mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa, seperti karena perusahaan bisa menyerap tenaga kerja, tentunya ini mengurangi angka pengangguran, mengurangi pencemaran lingkungan, adanya ketersediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga memberantas kemiskinan. Ada iklan juga teman-teman, Lifebuoy dengan kampanye cuci tangan, itu juga bagian dari CSR yang bisa membantu kesejahteraan fasilitas kesehatan. Lalu siapa lagi yang mendapatkan dampak atau manfaat dari CSR ini? Beberapa pihak lain. Program CSR bisa berdampak positif terhadap pihak-pihak lain seperti pemegang saham dan konsumen. Citra positif yang diraih perusahaan dapat menjadi umpan bagi pemodal untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Jadi CSR ini bisa meningkatkan nilai saham perusahaan. Sementara bagi konsumen, program CSR dapat meningkatkan kepercayaan mereka untuk menggunakan produk atau jasa perusahaannya. Jadi CSR juga bisa menjadi media promosi dan iklan, teman-teman. Nah, lanjut. Subbab terakhir yang akan kita bahas adalah tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kenapa ini harus diketahui teman-teman? Suka tidak suka, perekonomian Indonesia ini sudah masuk ke era liberalisasi, teman-teman. Sementara kita tahu, kita bicara demokrasi ekonomi, bicara ekonomi Pancasila. Makanya pemerintah hadir dalam sebuah regulasi untuk mencegah terjadinya praktik anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi hadir mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut menyatakan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Jadi bisa oleh satu pelaku atau satu kelompok, teman-teman. Lalu apa itu praktik monopoli? Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Lalu, apa itu persaingan usaha tidak sehat? Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Seperti itu, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.